Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PBL saya yang berjudul Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis dalam Budidaya Ikan di PT Tunas Bioblok Indojaya. Di sini adalah tim saya yang dimana saya bernama Dimas Haji Pangestu dan saya di Jobdesk Mechanical. Pada project background, berdasarkan praktik budidaya ikan yang baik, pemberian pakan harus dilakukan secara teratur, tepat waktu, dan dengan jumlah yang sesuai untuk menjaga pertumbuhan ikan serta kualitas air. Namun, pada banyak usaha budidaya ikan skala kecil hingga menengah, proses pemberian pakan masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi keterlambatan, ketidakteraturan jadwal, dan pemborosan pakan akibat takaran yang tidak konsisten. Kondisi ini dapat menurunkan efisiensi produksi dan meningkatkan biaya operasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sistem pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT yang mampu menjadwalkan dan mengontrol pemberian pakan secara presisi, serta dapat dipantau dari jarak jauh. Pada selanjutnya, di sini adalah project timeline yang dimana untuk awalan adalah studi literatur, mempelajari referensi tentang sistem pemberi pakan ikan otomatis. Dan yang selanjutnya adalah perumusan masalah, yang dimana kami mengidentifikasi permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang tahap selanjutnya perancangan sistem. Nah, di sini kami sudah memulai membuat skematik rangkaian elektronik dan sistem untuk membuat mekanikalnya. Dan selanjutnya adalah implementasi, yang dimana kami mengerjakan pembuatan kerangka kayu, prototipe, dan memasang komponen elektronik ke dalam sistem. Serta di sini sudah melakukan pengujian yang dimana kami menguji masing-masing fungsi sistem secara terpisah dan melakukan pengujian keseluruhan secara menyeluruh. Yang kelima adalah penyempurnaan, yang dimana kami melakukan revisi dari hasil pengujian sebelumnya dan mengoptimalkan efisiensi sistem dari program. Dan yang terakhir adalah finalisasi, yang dimana kami merakit akhir sistem menjadi prototipe utuh dan menyusun laporan akhir proyek dan dokumentasi. Dan selanjutnya adalah tahapan mekanik, yang di sini kami membuat desain mekanikal keseluruhan dan sudah ada prototipenya, dan di sini ada desain visualisasi dengan wujud yang perspektif. Di sini kami menggunakan software SolidWorks. Pada tahapan elektrikal, di sini kami membuat skematik yang dimana pada microcontrollernya kami menggunakan ESP32. Dan untuk menggerakkan atau sensor yang lainnya kami menggunakan servo motor, driver motor, dan sensor load cell untuk mentakar jumlah pakan yang akan dikontrol atau yang digunakan dalam proses penakaran pakan ikan. Selanjutnya adalah diagram alir program atau flowchart, yang dimana di sini kami memulainya dengan melakukan pengolahan citra untuk mendeteksi penggerakan ikan lapar berdasarkan piksel warna ikan menggunakan metode HSV. Dan selanjutnya ada tahap apakah piksel warna ikan terdeteksi. Jika iya, dia akan lanjut ke MQTT broker yang menerima pesan berupa trigger aktif yang dipicu dan dari image processing. Nah, jika tidak terdeteksi, dia akan kembali ke awal. Nah, jika dia terdeteksi, maka lanjut ke yang dimana meneruskan pesan MQTT broker ke subroutine feeder pakan. Selanjutnya dia akan mengirim pesan ke MQTT broker bahwa perintah sedang dijalankan. Nah, selanjutnya di sini ada feeder pakan akan melakukan pengeluaran makanan sesuai dengan berat yang ditentukan. Nah, jika iya, dia akan menugaskan feeder pakan selesai. Jika sudah selesai, dia akan mengirim pesan ke MQTT broker bahwa tugas feeder pakan telah selesai. Nah, selanjutnya dia akan memulai feeder vitamin meneteskan cairan sesuai jumlah tetesan yang ditentukan. Selanjutnya, jika sudah selesai, pesan MQTT broker bahwa tugas feeder vitamin telah selesai. Nah, pada tahap ketiga atau yang terakhirnya di sini merupakan
Feeder mixer mengaduk makanan selama 3 menit. Jika sudah, dia akan mengirim pesan bahwa tugas feeder telah selesai. Nah, selanjutnya ke tahapan blower, yang dimana blower akan mengeluarkan pakan ke kolam ikan setelah 10 menit dicampurkan di dalam mixer. Jika sudah, dia akan mengeluarkan pakan ikan, yang dimana akan mengirimkan pesan tugas blower telah selesai dan semua perintah telah selesai. Baik, pada selanjutnya di sini ada problem solving, yang dimana pada bagian mekanikal untuk di concernnya dia yang pertama, pakan sering tersumbat di wadah, dan yang keduanya takaran pakan tidak konsisten. Nah, itu dikarenakan yang pertama, desain wadah kurang sesuai dan pakan lembab. Yang kedua itu dikarenakan mekanisme motor penggerak tidak stabil. Nah, cara mengatasi tersebut adalah redesign wadah pakan dan gunakan pakan kering. Yang kedua, kalibrasikan motor dan menggunakan gear yang sesuai. Nah, jadi pada bagian mekanikal ini ditugaskan kepada Dimas atau saya sendiri. Nah, selanjutnya di bagian elektrikal, yang dimana untuk concernnya itu yang pertama, sistem tidak menyala secara otomatis, dan yang kedua, sensor load cell kurang presisi. Dan karena itu yang pertama, satu daya tidak stabil, dan yang kedua, tidak memasang library filter pada program. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, ganti power supply dan cek koneksi kabel maksudnya. Yang kedua, memasang library filter. Di sini ditugaskan kepada Dimas dan Rangga atau saya dan Rangga. Pada bagian program di sini kami concernnya adalah jadwal pemberian pakan tidak berjalan, dan yang kedua, pakan tidak keluar saat waktu yang ditentukan. Dikarenakan logika program penjadwalan salah dan motor tidak tertrigger oleh program. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, perbaiki algoritma penjadwalan, dan yang kedua, update program dan cek secara berkala. Baik, yang terakhir di sini merupakan update project plan, yang dimana pada studi literatur ini dibuat di lokasi 402 atau ruangan 402 di halaman gedung utama. Dan yang di sini kami sudah melakukan semenjak bulan Februari sampai bulan April tanggal 25. Dan selanjutnya di bagian perencanaan anggaran, di sini kami menyelesaikan di bulan April di minggu keempat. Dan di tahap mekanikal di sini sudah diterencanakan dari mulai Februari dan terselesaikan di bulan Maret. Di sini pada bagian elektrikal sudah terselesaikan pada bulan Maret. Pada bagian program di sini kami sudah plan yang dimulai dan sudah diselesaikan di bulan Juli. Pada bagian pengujian modulnya di sini sudah terselesaikan pada bulan Juli dan Agustus, serta pada pengujian keseluruhan itu sudah kami selesaikan di bulan Agustus. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.